bertemu lagi dengan Ustazah Dita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, kalian tetap semangat belajarnya, tetap bahagia dan selalu sehat. Oke, nah minggu lalu kita sudah membahas mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, minggu ini kita akan masuk ke materi baru di bab 3, yakni pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke materi inti pada pewarisan sifat hari ini, Ustazah mau tanya dulu nih ke kalian. Pasti kalian pernah kan jalan-jalan sama kakak kalian atau adik kalian, ya saudara kalian lah pokoknya, atau mungkin sama ayah atau sama bunda, terus ketemu sama teman kalian atau sama temennya ayah atau bunda kalian, terus di situ kalian ditanyain, ih kok kalian mirip ya, mirip sama ayah, mirip sama bunda. Nah, atau mungkin kalian juga pernah memperhatikan rambutku mirip ya sama rambutnya ayah, atau mungkin warna mataku sama ya kayak punya ayah, aku punya lesung pipi seperti bunda, kayak gitu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kenapa kok bisa ada kasus seperti itu? Nah, jadi mengapa bisa terjadi demikian? Karena di dalam sel di tubuh kita ada yang namanya DNA dan juga RNA. Nah, apa itu DNA dan RNA? Nah, hari ini jadi kita akan membahas mengenai materi genetik sel yang berkaitan dengan DNA dan RNA, apa itu perbedaannya. Lalu kita juga akan membahas mengenai kromosom, kita juga akan membahas gen. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nanti insya Allah akan terjawab setelah kalian menonton video ini. Jadi pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Jadi sel sendiri merupakan dasar pewarisan sifat dari induk ke keturunannya pada makhluk hidup. Jadi di dalam sel ini kan ada yang namanya inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nah, di dalam inti sel atau nukleus itu nanti akan ada yang namanya kromosom yang bentuknya seperti benang-benang. Nah, kromosom ini tersusun atas DNA ataupun RNA yang memiliki informasi genetik dari induknya yang nanti akan diturunkan kepada keturunannya, sehingga nanti kenapa kok bisa muncul warna mata yang mirip seperti induknya, atau mungkin adanya lesung pipit, ada warna kulit dan lain sebagainya. Itu karena ada yang namanya DNA dan juga RNA yang memiliki informasi genetik dari induk. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai perbedaan DNA dan RNA ataupun juga kromosom maupun dengan istilah gen, alel dan lain sebagainya, simak penjelasan dari Ustazah selanjutnya ya. Sebelum masuk ke pembahasan DNA dan RNA, kita perlu tahu dulu nih apa yang dinamakan materi genetik. Nah, jadi materi genetik ini merupakan informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan kepada keturunan berikutnya. Nah, materi genetik dibagi menjadi DNA atau deoksiribonukleik asid dan juga RNA ribonukleik asid. Nah, materi genetik ini sendiri bisa dikenal dengan asam nukleat atau disebut juga dengan faktor penentu hereditas atau faktor penentu keturunan. Nah, jadi materi genetik dibagi menjadi dua lagi, ada DNA dan juga RNA. Itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DNA dan juga RNA serta perbedaannya. Nah, DNA deoksiribonukleik asid atau informasi yang berisi sifat-sifat makhluk hidup. Kalau RNA ribonukleik asid merupakan turunan dari DNA yang terbentuk ketika informasi DNA akan diterjemahkan dalam bentuk nyata. Nah, jadi berikut ini merupakan perbedaan dari DNA dan juga RNA. Nah, DNA
di sebelah kanan ada gambar DNA, D double berarti ada dua untayan ya. DNA itu dia bentuknya dua untayan atau untayan ganda dan panjang. Kalau RNA dia hanya satu untayan dan juga pendek. Nah, berikut ini merupakan perbedaan yang lebih jelas lagi dari DNA dan juga RNA. Nah, dari perbedaan letaknya itu sudah memiliki perbedaan ya. Kalau DNA itu ditemukan dalam nukleus, tepatnya dalam kromosom, mitokondria dan kloroplas. Kalau RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga nukleus. Kalau DNA tadi double helix, kalau RNA dia pendek dan juga dia tunggal. Nah, fungsinya untuk DNA ini sendiri penurunan sifat dan juga sintesis protein. Kalau RNA itu hanya untuk sintesis protein saja. Kalau DNA kadarnya itu tetap, kalau RNA dia kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, untuk DNA sendiri itu basa nitrogennya ada adenin, guanin, timin, dan juga sitosin. Kalau misalkan RNA basa nitrogennya itu ada adenin, guanin, urasil dan juga sitosin. Dan yang terakhir, kalau DNA komponen gulanya ada deoksiribosa. Kalau misalkan RNA komponen gulanya itu ribosa berupa pentosa. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kromosom. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kromosom. Nah, kromosom ini letaknya di dalam inti sel, di dalam sel. Jadi, di dalam inti sel ini terdapat kromosom yang tersusun dari untayan-untayan atau untayan-untayan DNA. Nah, jadi kromosom itu terbentuk dari untayan-untayan DNA dan di dalamnya terdapat informasi genetik untuk mengetahui sifat dari keturunan. Nah, jadi apa itu kromosom? Kromosom itu merupakan struktur di dalam sel, tepatnya di dalam inti sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA. Tadi DNA molekul double helix yang panjang sekali dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Itu pengertian dari kromosom. Sebelumnya kita membahas mengenai DNA, RNA, dan juga kromosom. Kali ini kita akan membahas mengenai gen. Jadi, gen ini merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Secara sederhananya, gen merupakan penggambaran sifat yang tampak pada makhluk hidup. Jadi, gen ini terdapat di dalam DNA yang berisi informasi-informasi yang menggambarkan bagaimana makhluk hidup itu terlihat atau tampak. Misal, bagaimana warna kulitnya, bagaimana warna matanya, bagaimana bentuk rambutnya, dan lain sebagainya. Contohnya, nah ini Ustazah mengambil contoh, misalkan terdapat dalam satu bunga, gen M besar itu mewakili warna merah pada suatu bunga, gen M kecil mewakili warna putih pada suatu bunga. Nah, gen M ini biasanya terdapat pada induk, bisa di jantan atau bisa juga di betina. Misalkan gen M besar itu pada jantan, gen M kecil pada betina. Nah, itu juga bisa sebaliknya. Dan biasanya gen M besar atau kapital dia bersifat dominan atau nanti akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alel. Apa itu alel? Jadi, alel ini sendiri merupakan gen-gen yang mempengaruhi sifat sama dalam bentuk pengaruh yang berbeda yang terletak dalam sepasang kromosom. Waduh, apa tuh maksudnya alel? Aduh, pusing banget nih pengertiannya. Nah, yuk simak lagi penjelasan Ustazah atau contohnya biar kamu lebih paham mengenai apa itu alel. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, Ustazah kembali memberikan contoh sebuah bunga.
Tadi kan gen M besar atau M kapital itu berwarna merah, gen M kecil itu merupakan mewakili warna putih pada suatu bunga. Nah, ada yang namanya alel dominan. Alel dominan itu kalau yang terbentuk itu M besar dan juga M besar, sehingga yang tampak itu bunganya warna merah. Atau bisa juga M besar dan M kecil. Nah, M besar dan M kecil karena tadi M besarnya itu biasanya dominan, maka warna bunganya itu akan menjadi warna bunga merah. Ada juga alel resesif. Kalau alel resesif itu berarti dia M kecil dan M kecil, sehingga warna bunganya itu putih. Nah, M-nya ini bisa dari induknya, bisa dari jantan dan bisa dari betina. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai materi genetik ya, yang merupakan informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya pada makhluk hidup, yang meliputi ada DNA dan RNA. Kita juga sudah belajar mengenai perbedaannya ada apa saja antara DNA dan RNA. Kita juga sudah belajar mengenai apa itu kromosom, di mana letaknya dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah membahas sedikit mengenai gen. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian mencatat poin-poin penting yang sudah Ustazah jelaskan di dalam video, dan silakan kalian kerjakan LKS yang sudah Ustazah siapkan untuk kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap semangat bagaimanapun keadaannya saat ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.